warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Hairunisa, mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Semarang. Nah, di sini saya akan menggantikan guru mapel ekonomi di kelas 10 IPS 3 untuk sementara waktu ya. Oke. Untuk pembelajaran kali ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya semuanya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, alangkah baiknya kita selalu menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Dengan cara kita cuci tangan menggunakan sabun, selalu memakai masker jika bepergian, dan selalu jaga jarak jika di tempat kerumunan atau di tempat umum. Nah, adakah yang ingat materi minggu lalu? Nah, pasti kebanyakan banyak yang tidak ingat nih. Nah, Ibu akan ulas sedikit ya. Materi minggu lalu itu kita sudah mempelajari tentang pengertian permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, kemudian ada kurva permintaan dan penawaran, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, dan yang terakhir ada pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang fungsi persamaan permintaan, fungsi persamaan penawaran, dan harga keseimbangan pasar. Oke, di materi ini nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan dan menghitung dari fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, yang pertama ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan jumlah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini fungsi permintaan ini mengikuti hukum permintaan ya, yaitu apabila suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut itu akan turun. Sebaliknya, apabila harga barang itu turun, maka permintaan akan barang tersebut akan naik. Untuk selanjutnya ini ada bentuk umum fungsi permintaan. Q sama dengan A min B PD, atau PD sama dengan min 1 per B dikali min A plus QD, dengan keterangan A dan B adalah konstanta, di mana nilai B harus negatif. B adalah gradien dari QD atau PD. Sedangkan PD adalah harga barang per unit yang diminta, dan QD banyaknya unit barang yang diminta. Nah, di sini ada contoh kurva permintaan ya. Di sini ada titik A per B dan titik A. Nah, di sini ada garis miring dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk memahami materi yang fungsi permintaan, Ibu contohkan menggunakan contoh kasus ya. Di sini ada suatu produk, jika harganya Rp1.000 akan terjual 10 pieces, dan jika harganya turun menjadi Rp750 akan terjual 20 pieces. Tentukan fungsi permintaan dan gambarkan grafiknya. Kita langsung ya di pembahasan. Ini kita cari dulu datanya. P1 ini ada Rp1.000, P2 harganya turun menjadi Rp750, Q1 10 pieces, Q2 naik menjadi 20 pieces. Nah, untuk menghitung soal ini kita menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1
sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kemudian kita masukkan ya data-data yang tadi ke dalam rumusnya, menjadi P min 1000 per 750 min 1000 sama dengan Q min 10 per 20 min 10. Jadi diturunkan lagi jadi P min 1000 per min 250 sama dengan Q min 10 per 10. Kemudian kita substitusikan ya, menjadi menjadi 10 dikali P min 1000 sama dengan min 250 dikali Q min 10. Kemudian kita hitung jadi 10 P min 10.000 sama dengan min 20 Q plus 1250. Kita hitung lagi, turunkan jadi 10 P min 250 Q plus 12.500. Kita geser ya. Nah, ini hasilnya P sama dengan min 20 Q plus 1250 atau 25 Q sama dengan min P plus 1250. Ini masih bisa disederhanakan ya, menjadi Q sama dengan min 1/25 P plus 50. Jadi dari kasus tersebut dapat diperoleh fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan 50 min 1/25 P atau PD sama dengan 1250 min 25 Q. Nah, ini ada gambar grafiknya, dimana ada 2 titik ya. Di titik P itu sebesar 1250 dan di titik Q ini ada 50. Nah, garisnya itu membentuk garis miring dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh seorang produsen. Nah, menurut hukum penawaran, bila harga naik diasumsikan dengan ceteris paribus atau faktor lain yang dianggap tetap, maka jumlah barang tersebut yang ditawarkan itu akan naik. Sebaliknya, apabila harganya turun, jumlah barangnya juga ikut turun. Nah, ini ada bentuk umum dari fungsi penawaran. QS sama dengan A plus B PS. Untuk A itu adalah konstanta, B adalah gradien atau kemiringan garisnya. Kemudian ada PS, ini harga barang per unit yang ditawarkan. QS, banyaknya unit barang yang ditawarkan. Nah, di sini ada contoh kurva penawaran. Ini titik A, titik min A, dan ada titik A per B. Nah, kurva penawaran ini kebalikannya ya dengan kurva permintaan. Kalau kurva permintaan itu melintang dari kiri atas ke kanan bawah, ini kebalikannya. Kalau kalau penawaran itu melintang dari kiri bawah ke kanan atas.
Agar kalian lebih memahami materi ini, Ibu jelaskan dengan contoh kasus ya, sama seperti tadi di fungsi penawaran. Nah, soalnya jika harga suatu produk itu Rp500, maka produsen menawarkan sebanyak 60 unit. Bila harga meningkat menjadi Rp700, maka produsen menawarkan sebanyak 100 unit. Tentukan fungsi penawaran dan gambarkan grafiknya. Nah, langsung ya kita ketahui dulu P1 sebesar 500, P2-nya itu harganya naik menjadi 700, Q1 ada 60 unit dan Q2-nya naik sebesar 100 unit. Langsung kita masukkan pada rumus ya. Kalau rumusnya kita menggunakan rumus yang sama dengan kasus di fungsi permintaan. Nah, kita langsung masukkan P min 500 per 700 min 500 sama dengan Q min 60 per 100 min 60. Kemudian kita turunkan menjadi P min 500 per 200 sama dengan Q min 60 per 40. Nah, kita pindah ruaskan menjadi 40 P min 20.000 sama dengan 200 Q min 12.000. Kemudian kita pindah ruaskan yang 20.000 menjadi menjadi 40 P sama dengan 200 Q plus 8.000. Nah, hasilnya menjadi P sama dengan 5 Q plus 200 atau Q sama dengan 1/5 P min 40. Jadi, dari kasus tersebut dapat diperoleh fungsi penawaran yaitu P sama dengan 5Q plus 200 atau Q sama dengan 1/5 P min 40. Nah, di sini ada gambar grafiknya ya. Ini kita dapat lihat di sumbu Q ini terletak pada titik min 40, maaf ya. Di sumbu P ini terletak pada titik 200. Nah, ini pada grafik ini terdapat garis miring yang melintang dari kiri bawah ke kanan atas, karena ini merupakan contoh kurva penawaran. Selanjutnya ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kesepakatan yang terjadi antara produsen dan konsumen di pasar. Nah, prosesnya itu dengan adanya tawar-menawar harga antara penjual atau pembeli ya. Nah, di sini keseimbangan pasar juga disebut dengan titik equilibrium. Nah, titik ini itu merupakan perpotongan dari garis kurva permintaan dengan kurva penawaran. Bentuk umum dari keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. Dengan keterangan E adalah equilibrium atau titik keseimbangan pasarnya, QE adalah jumlah keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan atau harga yang telah disepakati. Agar kalian lebih memahami materi ini, Ibu jelaskan dengan contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan jumlah barang dan harga keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut.
D sama dengan 6 min 3/4 P, dan QS sama dengan min 5 plus 2P. Keseimbangan harganya kita cari dulu ya dengan persamaan QD sama dengan QS. Kita masukkan angka-angkanya dengan rumus menjadi 6 min 3/4 P sama dengan min 5 plus 2P. Kita pindah ruaskan menjadi 6 plus 5 sama dengan 2P plus 3/4 P. Nah, jadi 11P sama dengan 11/4 P. Nah, hasilnya adalah PE sebesar 4. Dari nilai PE kita substitusikan ke salah satu persamaan, misal ke persamaan QS. Kita tulis dulu tadi persamaan QS. Q sama dengan min 5 plus 2P, kemudian kita turunkan menjadi Q sama dengan min 5 plus 2 dikali 4. Kenapa 4? 4 ini didapatkan dari nilai PE yang tadi yang sudah kita hitung dengan persamaan QD dan dengan persamaan QD sama dengan QS. Nah, selanjutnya ya, kita lanjutkan. Jadinya Q sama dengan min 5 plus 8. Jadinya hasil nilai Q adalah 3. Jadi keseimbangan pasar yang terjadi antara kesepakatan produsen dengan konsumennya itu pada harga 4 dan jumlah barangnya 3. Nah, untuk menggambar grafiknya kita menggunakan permisalan terlebih dahulu. Untuk fungsi Q D sama dengan 6 min 3/4 P, kita misalkan jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 6 min 3/4 dikali 0 sama dengan nilai Q-nya itu 5. Nah, jika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 6 min 3/4. Jadi nilai P dihasilkan 8. Dari persamaan tersebut kita dapatkan titik 6,8. Nah, selanjutnya kita cari lagi titik yang kedua. Kita misalkan jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 5 plus 2 dikali 0. Jadi hasilnya min 5. Kita misalkan yang Q ya. Sekarang jika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan min 5 plus 2P. Jadi P sama dengan 1/2. Jadi titik yang dihasilkan dari fungsi persamaan ini adalah min 5,2,5. Kemudian kita gambarkan terlebih dahulu kedua titik yang sudah kita cari tadi. Kemudian kita cari titik temunya itu di titik yang mana. Nah, di contoh soal ini titik temunya, titik equilibriumnya itu terletak pada harga 4 dan jumlah barangnya itu 3. Jadi ini ditulis E sama dengan 3,4. Berikut ini ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama ada pajak. Nah, pajak di sini dikenakan
pada barang tertentu ya yang ditawarkan produsen. Nah, nilai pajak ini akan menambah harga suatu barang yang ditawarkan oleh produsen, sehingga di sini akan mempengaruhi fungsi penawarannya, sedangkan di fungsi permintaannya itu tetap, sehingga dapat didapatkan rumus PD sama dengan PS plus. Yang kedua ada subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dan konsumen, sehingga subsidi ini akan mengurangi nilai fungsi penawaran, sedangkan di fungsi permintaan itu masih tetap. Sama seperti pajak tadi juga fungsi permintaannya tetap, sehingga rumusnya PD sama dengan PS dikurangi S. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam menentukan harga pasar. Nah, di sini pemerintah dapat menentukan harga maksimum dan harga minimum. Yang pertama ada tujuan dari penentuan harga maksimum yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, melindungi konsumen sehingga harganya itu terjangkau. Yang kedua ada menurunkan harga yang berlaku di pasaran. Jadi harganya yang di pasaran itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang kedua ini ada penentuan harga minimum. Ini bertujuan untuk melindungi harga produsen agar produsen itu tidak rugi. Yang kedua, menaikkan harga barang yang berlaku di pasaran. Misal ada harga yang di pasaran itu rendah banget dari harga barang yang lain. Nah, itu dinaikkan agar setara dengan harga produk dengan produk yang sama ya. Sekian. Nah, coba salah satu siswa nanti memberikan kesimpulan ya melalui WhatsApp group, nanti bisa diketik ataupun VN. Nah, yang dapat memberikan kesimpulan nanti ibu berikan nilai plus. Oke. Di masa PJJ seperti sekarang ini, kalian diharapkan dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, dapat digunakan untuk hal-hal yang positif ya, bukan untuk hal-hal yang negatif. Terima kasih atas perhatiannya pada pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, Bu Nisa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.